Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan penjelasan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Sebagian dari presentasi ini saya ambil dari buku Metodologi Penelitian Pendidikan yang saya tulis, dan sebagian juga saya ambil dari beberapa sumber lain, antara lain adalah dari bukunya Creswell. Nah, tujuan pembelajaran tentang penelitian kualitatif, saya berharap bahwa teman-teman bisa memahami tentang apa itu penelitian kualitatif. Ya, beberapa situasi apa yang memungkinkan untuk penerapan metodologi kualitatif. Nah, selain itu juga, nanti setelah teman-teman memahami apa itu kualitatif, akan dijelaskan tentang beberapa karakteristik umum dan tujuan dari penelitian kualitatif mungkin di video yang lain ya. Mari kita simak pertama ini. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesadaran itu dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam memahami realitas yang dialami oleh seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, kesadaran diartikan sebagai cara seseorang memandang dunia atau interpretasi subjektif mereka terhadap pengalaman yang mereka alami. Jadi dalam beberapa teori filsafat, kesadaran sering dijelaskan sebagai kemampuan untuk merasakan, mempersepsi, dan memahami dunia yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kesadaran dianggap sebagai faktor yang memainkan peran penting dalam membentuk realitas subjektif seseorang atau kelompok. Jadi realitas subjektif itu adalah kenyataan di dalam pandangan seseorang. Nah, jadi realitas subjektif yang dipandang oleh seseorang bisa jadi menjadi berbeda ketika dipandang oleh orang lain. Itu namanya realitas subjektif. Nah, dalam konteks ini, konsep kesadaran itu diartikan sebagai makna dalam diri seseorang. Dapat diartikan juga bahwa kesadaran seseorang atau kesadaran sekelompok orang secara aktif menciptakan makna atau arti dalam pengalaman mereka yang alami. Dengan kata lain, realitas yang dialami oleh seseorang atau kelompok terbentuk oleh cara mereka memandang dan menginterpretasi pengalaman tersebut yang dipengaruhi oleh kesadaran mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, memahami kesadaran seseorang atau kelompok orang menjadi sangat penting untuk menemukan realitas subjektif yang mereka alami. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran melahirkan realitas dalam penelitian kualitatif ya. Jadi mari kita fokus ke kualitatif. Bahwa kualitatif bicara tentang kesadaran, tentang realitas, sangat erat kaitannya dengan sudut pandang subjektif seseorang yang mengalami fenomena. Bapak Ibu, dalam penelitian kualitatif bahwa fakta itu merupakan pengetahuan ya, pengetahuan tentang realitas yang hanya dapat diperoleh melalui mata orang lain. Maksudnya adalah realitas itu hanya bisa dipandang oleh pendekatan aktor. Aktor itu adalah pelaku fenomena ya. Jadi sikap dasar ini diungkapkan dalam beberapa hal yang fundamental. Yang pertama, penelitian kualitatif itu mengembangkan teori tentang realitas situasi tertentu tanpa interaksi tentang teori, gitu ya. Kemudian peneliti bukan seorang ahli tetapi seorang penjelajah. Ia berharap menemukan. Karena kalau orang penelitian kualitatif itu, ketika kita datang ke lapangan,
kita dianggap seolah-olah sedang akan datang ke hutan belantara. Kita tahu bahwa di hutan itu ada hewan, tapi kita tidak tahu ketika kita masuk ke hutan, kita akan bertemu dengan hewan apa gitu ya. Atau bisa jadi hewan yang kita tebak ada di hutan itu sudah tidak ada. Sehingga peneliti kualitatif bukan seorang ahli, melainkan seorang penjelajah. Kemudian, peneliti tidak melakukan penelitian dalam realitas tertentu atau situasi empiris tertentu. Tetapi peneliti kualitatif itu meneliti dalam konteks tertentu. Semua itu didasari oleh paradigma interpretatif, gitu ya. Kalau penelitian kualitatif yang dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu bisa jadi hasilnya berbeda. Ketika yang melakukan penelitian adalah orang lain di suatu situasi tertentu di tempat lain gitu ya. Maka penelitian kualitatif itu situasi ini dianggap sebagai hal yang menentukan atau konteks ya. Konteks itu hal yang menentukan hasil gitu ya. Terutama pada saat kita melakukan interpretasi. Bapak Ibu, saya coba untuk memperjelas ya supaya Bapak Ibu lebih paham bahwa paradigma penelitian kualitatif itu menganggap bahwa realitas itu bisa didapat dari mata orang lain. Mata orang lain itu artinya bukan mata peneliti, tetapi pelaku sebuah peristiwa atau fenomena penelitian gitu ya, atau objek penelitian. Misalnya, kalau saya akan melakukan penelitian tentang misalnya kepemimpinan kepala sekolah, ya Bapak Ibu ya bisa melihat dari situasi tertentu yang terjadi di lokasi tertentu dan bertanya kepada orang yang mengalami situasi kepemimpinan tadi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengukur dari kacamata kita sebagai seorang peneliti, melainkan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh para partisipan saat kita wawancarai. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan desain penelitian kualitatif, ada hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama, kita harus punya alasan. Mengapa saya memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian? Itu harus jelas ya, karena penelitian kualitatif itu erat kaitannya dengan konteks. Jadi Bapak Ibu tidak boleh sembarangan, saya akan melakukan penelitian di Klaten misalnya, di kampung apa, di desa apa, tanpa ada alasan yang jelas. Maka Bapak Ibu harus paham betul apa yang terjadi di lokasi itu, lalu mengapa saya akan melakukan penelitian di sana. Itu harus Bapak Ibu kuasai sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian. Kemudian, Bapak Ibu perlu menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan di lokasi selama studi penelitian. Lalu, apakah penelitian itu akan mengganggu orang yang kita teliti? Karena penelitian kualitatif itu kan datang, menanyakan orang, ngajak ngobrol, mengobservasi. Kita langsung bersentuhan dengan fenomena yang kita teliti. Maka kita perlu berpikir, apakah penelitian yang akan kita lakukan itu mengganggu orang lain atau tidak? Nah, selanjutnya ketika kita sudah pasti ya sudah bisa menentukan bahwa ketika kita melakukan penelitian tidak akan mengganggu orang lain, maka kita harus berpikir bagaimana nanti hasil penelitian itu akan dilaporkan. Kemudian kita juga perlu bertanya, apa yang akan diperoleh oleh gatekeeper dari penelitian ini? Ya, gatekeeper itu siapa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan penelitian, Bapak Ibu kan akan mengumpulkan informasi. Peneliti itu kan berupaya menemukan gatekeeper, yaitu siapapun orang yang dapat menerimanya di lokasi objek penelitian, yang dapat memberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian. Atau dengan kata lain, gatekeeper itu adalah sebagai penentu sebuah informasi yang akan disebarkan penting atau tidak disampaikan ke halayak luas. Jadi contoh ya,
kalau teman-teman akan ke sekolah, ya, Bapak Ibu kan tidak bisa langsung minta wawancara dengan si ini, nggak bisa. Bapak Ibu harus menemui kepala sekolah sebagai gatekeeper. Lalu kepala sekolah itu akan bertanya, kriteria apa yang Bapak Ibu inginkan? Maka partisipan dalam penelitian kualitatif itu purposive sampling. Bapak Ibu sebelum pergi ke lokasi harus mikir dulu, tanya dulu ke diri sendiri. Apa atau bagaimana karakteristik partisipan yang saya inginkan? Ketika Bapak Ibu sudah menentukan karakteristik partisipan, datanglah ke gatekeeper, lalu tanya, siapa kira-kira orang-orang yang bisa memberikan informasi ini kepada saya? Nah, karena kita bertanya pada gatekeeper, otomatis gatekeeper itu kan dia menguasai lokasi, dia tahu situasi, dia tahu informasi. Maka kita juga perlu memberikan sesuatu kepada gatekeeper. Apa yang bisa diberikan oleh kita kepada gatekeeper setelah kita melakukan penelitian? Misalnya, informasi tentang apa yang akan kita berikan sebagai hasil penelitian. Itu perlu kita jelaskan dari awal supaya para gatekeeper ini tidak keberatan untuk memberikan informasi tentang siapa dan apa yang boleh Bapak Ibu teliti di lokasi penelitian tersebut. Lalu Bapak Ibu, untuk penelitian kualitatif ini ciri khasnya begini. Bapak Ibu bisa melakukan wawancara atau observasi atau studi literatur atau bisa juga focus group discussion. Nah, wawancara ini Bapak Ibu bisa melakukannya secara face to face, satu lawan satu atau in-depth interview atau wawancara mendalam. Jadi satu orang lawan satu orang. Atau ketika wawancara Bapak Ibu bisa juga menentukan dengan cara forum group discussion atau FGD ya. Jadi wawancara itu boleh sendiri-sendiri, boleh secara berkelompok. Tergantung Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi apa. Kalau misalnya informasinya terkait dengan individu, ya sebaiknya Bapak Ibu jangan melakukan wawancara secara kelompok, karena individu akan sungkan untuk memberikan informasi. Oh ya, ketika Bapak Ibu akan meminta data dari seseorang yang berkaitan dengan data tentang dirinya, Bapak Ibu tidak boleh sembarang datang. Bapak Ibu harus yakin Bapak Ibu memberikan jaminan kepada partisipan bahwa Bapak Ibu akan melakukan perlindungan data individu. Sehingga tidak elok Bapak Ibu ketika hasil penelitian kualitatif, hasil wawancara individual, lalu Bapak Ibu menyebutkan nama, umur, kemudian tempat tinggal atau tempat kerja partisipan kita. Itu tidak boleh. Ya, jadi identitas dari orang-orang yang kita wawancarai itu yang tahu hanya Bapak Ibu sebagai peneliti dan juga mungkin tim pembimbing dan penguji. Cukup di situ saja. Tidak boleh disebarluaskan. Nah, sehingga dalam penelitian kualitatif ada namanya surat ethical. Ethical apa ya? Kok saya tiba-tiba lupa ya. Jadi ada surat permohonan dan surat penjaminan dari peneliti bahwa peneliti akan melindungi data mereka. Kemudian Bapak Ibu, metode observasi. Metode observasi itu juga bisa dilakukan dengan cara Bapak Ibu secara terus terang melakukan observasi. Jadi orang yang kita amati itu kita tahu sedang observasi. Tapi bisa juga Bapak Ibu observasinya diam-diam ya. Misalnya Bapak Ibu hanya cerita ke gatekeeper saja, Bapak ya akan melakukan observasi, lalu Bapak Ibu setelah diizinkan ya Bapak Ibu melakukan observasi diam-diam. Melihat tanpa settingan. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian juga pengumpulan data kualitatif bisa juga melakukan studi literatur kalau penelitian kita itu berbentuk systematic literature review ya. Gitu ya Bapak Ibu, FGD ini sebagai bagian dari wawancara juga. Studi literatur ini juga yang dimaksud adalah studi dokumen ya, studi dokumen ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu memerlukan data tentang peristiwa-peristiwa yang sudah lampau gitu ya, ya Bapak Ibu bisa melihat dari dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian kita atau subjek penelitian kita gitu ya. Tapi Bapak Ibu, apakah dalam penelitian kualitatif harus semuanya dilakukan? Oh ya enggak, belum tentu ya. Boleh saja Bapak Ibu melakukan penelitian wawancara saja, boleh itu kalau fenomenologi ya.
Boleh juga diterapkan semuanya, metode wawancara, observasi, atau metode dokumentasi, atau dengan kata lain studi literatur, itu boleh. Gitu. Milih saja, yang penting Bapak Ibu bisa menjamin keabsahan data yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, caranya adalah misalnya dengan melakukan triangulasi. Triangulasi itu contohnya Bapak Ibu pertama mengambil data dengan cara wawancara. Kalau wawancara ini sudah selesai dan Bapak Ibu ingin yakin apakah betul hasil wawancara ini, Bapak Ibu bisa meng-cross-check dengan cara mengobservasi atau dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di tempat lokasi penelitian kita. Itu tujuannya adalah untuk menjamin bahwa data yang kita dapat adalah data yang absah gitu ya, data yang sebenar-benarnya. Atau bisa juga kalau kita menggunakan wawancara saja, tetapi untuk menjamin bahwa data itu benar, kita melakukan triangulasi sumber. Misalnya bertanya tentang kondisi sekolah. Pertama nanya ke guru, lalu nanya ke kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa nanya ke siswa, benar nggak yang disebutkan ini? Begitu, gitu ya. Nah, kan beberapa hari lalu kita sudah membahas tentang kuanti dan kuali. Nah, hari ini Bapak Ibu harus paham betul ya, mengapa seseorang bisa memilih penelitian kualitatif. Apa alasan yang bisa kita pakai gitu. Mengapa seorang memilih kualitatif itu? Antara lain, pertama, kalau Bapak Ibu ingin mengeksplorasi fenomena yang belum pernah dipelajari sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa melakukan penelitian kualitatif. Jadi ketika kita mau meneliti, lalu dilihat di kajian teorinya nggak ada, kita mau mencari definisi operasional juga nggak nemu, menemukan indikator juga nggak nemu, maka itu adalah lahannya kualitatif. Anda harus mengeksplorasi data tadi. Kedua, kalau Bapak Ibu ingin menambah detail, kaya, dan nuansa yang menggambarkan atau mendokumentasikan pengetahuan yang ada tentang sebuah fenomena yang dihasilkan secara kuantitatif. Misalnya, Bapak Ibu sudah menemukan hasil penelitian kuantitatif tentang pengaruh kepemimpinan terhadap mutu sekolah, misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu melihat kenapa kepemimpinan itu berpengaruh secara signifikan terhadap mutu sekolah, lalu Bapak Ibu berpikir, seperti apa ya kepemimpinan yang berpengaruh itu? Nah, maka Bapak Ibu harus melakukan penelitian kualitatif kalau ingin tahu secara detail dari sebuah data tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga, alasan melakukan penelitian kualitatif itu untuk lebih memahami sebuah topik dengan mempelajari secara bersamaan. Ya, seperti tadi yang saya katakan triangulasi ya, atau bersamaan dengan kedua metode, atau mencampur metode kuantitatif dengan kualitatif pada saat yang sama ya. Misalnya mixed method, nah gitu. Ya, hampir sama, mirip ya dengan tadi kalau ada data kuanti lalu kita ingin tahu lebih dalam gitu ya, kita bisa melakukan penelitian kualitatif atau bisa juga dicampur bareng ya, namanya mixed method. Kemudian alasan lain adalah ketika Bapak Ibu ingin memajukan perspektif novelty tentang sebuah fenomena. Novelty itu kebaruan ya. Kadang novelty ini hanya bisa kita gali ya, kita gali secara mendalam melalui penelitian kualitatif ya. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mencoba memahami fenomena sosial apapun dari perspektif para aktor ya, yang terlibat daripada menjelaskan dari luar. Jadi seperti tadi ya, kalau kualitatif itu kan kebenaran berasal dari mata orang lain. Siapa mata orang lain? Yaitu aktor itu, pelaku fenomena gitu ya. Kalau Bapak Ibu selama ini misalnya ingin melihat kalau selama ini Bapak Ibu mengetahui sebuah teori yang mengatakan bahwa kehidupan di sekolah mempengaruhi kualitas atau karakter anak misalnya, ya Bapak Ibu, itu kan teori umum gitu. Lalu kita tanya ke anaknya, apakah seperti apa gitu proses sekolah dan bisa mempengaruhi karakter mereka. Nah, itu hanya bisa Bapak Ibu lakukan dengan penggalian data eksplorasi melalui kualitatif supaya Bapak Ibu mendapatkan data yang lebih
detail gitu, maka kita lakukan penelitian kualitatif. Nah, yang terakhir adalah ketika Bapak Ibu akan ingin ya memahami fenomena apapun dalam kompleksitasnya atau fenomena yang telah ditolak oleh penelitian sebelumnya, misalnya arus utama karena kesulitan mempelajarinya, atau yang telah dibuang sebagai sesuatu yang tidak relevan, atau yang telah dipelajari seolah-olah hanya satu sudut pandang tentang suatu fenomena. Jadi kalau ada sebuah masalah yang Bapak Ibu lihat, oh sudah diteliti tapi kayaknya kok nggak dipakai ya. Sudah diteliti tapi kayaknya hanya dari satu sudut pandang kok. Bapak Ibu merasa sebenarnya kalau dipandang dari sudut pandang lain hasilnya mungkin beda gitu. Maka Bapak Ibu bisa mencoba untuk menggali fakta atau fenomena tersebut dengan melakukan penelitian kualitatif. Nah, Bapak Ibu, intinya itu semoga Bapak Ibu paham bahwa kualitatif tidak untuk memberikan, mengukur gitu ya, tidak menilai, tetapi mengeksplorasi, memperjelas sesuatu yang pada umumnya penjelasan tentang sesuatu fenomena itu sangat tergantung dari kacamata para aktor dari fenomena yang akan kita teliti. Demikian untuk penjelasan penelitian kualitatif. Di bagian lain akan saya jelaskan tentang berbagai macam jenis penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.